Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat halaman single post. Nah, kalau kita perhatikan di sini di kegiatan terbaru, ketika kita klik button lebih detail, nah di sini tampilannya kan masih kosong. Untuk itu kita akan bekerja pada bagian ini sekarang. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Nah, di dalam root folder yang kita punya ya di Musola Ar-Rahman, kita akan tambahkan sebuah file dengan nama single.php. Nah, ini artinya untuk membuat single post. Nah, misalnya di sini kita kasih teks single post saja dulu. Lalu simpan. Kemudian coba kita refresh di bagian yang kosong tadi ya, di bagian lebih detail. Nah, sekarang kodenya sudah muncul. Berarti file kita sudah sesuai. Nah, coba kita ulangi. Kalau kita klik salah satu ya, lebih detail. Nah, di sini sudah muncul file yang kita buat di dalam isi file single post. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Ya, pertama kita buat dulu PHP. Kita panggil di sini get header ya. Kemudian di bawahnya PHP lagi get footer. Nah, di sini kita akan cek PHP if have post kemudian and if ditutup ya if-nya. Lalu kita lakukan while lagi di sini. While have post the post. Seperti biasa waktu kita looping. Karena ini satu baris, nggak perlu ditutup di akhirnya. PHP and while. Nah, misalnya di sini kita mau tampilkan title-nya dulu. Kita akan memasukkan dia ke dalam tag H1. Buka PHP, lalu the title. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya? Coba kita refresh ya. Nah, di sini dia sudah muncul footernya, sudah muncul header dan title. Oke, cuma di sini perlu kita perbaiki untuk headernya. Kalau di sini, karena kita menggunakan di header home itu posisinya fix. Nah, kita mau oh iya, absolute ya. Kita mau posisinya jadi relatif kalau dia berada di page, kalau bukan di home. Nah, misalnya nav ini kita kasih posisinya relatif. Nah, seperti itu. Lalu misalnya background colornya hitam. Kita akan buat dua header sepertinya. Coba kita masuk dulu ke header. Di sini kita punya nav class container. Ya. Nah, kita akan buat kondisinya di sini. Jika buka dulu tag PHP-nya ya. Jika dia home page atau is front page. Nah, di sini jika dia front page, maka munculkan tanda tanya, ini ternary operator. Nah, di sini kalau dia true, di sini isi kodenya, kalau dia false di sini. Jadi kalau dia di halaman depan, kita munculkan class container. Tapi kalau dia selain dari homepage, kita mau tampilkan misalnya kosong aja dulu. Coba kita refresh. Nah, kalau kita lihat di sekarang di nav sudah tidak ada lagi class container. Tapi kalau kita buka di home, refresh, kita buka nav. Oh, navnya juga hilang ya, berarti ini belum jalan. Karena di sini kita lupa untuk mengechonya. Coba kita refresh lagi.
Nah, di sini di home ada kelas container, tapi kalau kita lihat di selain home, kelas kontainernya tidak muncul. Oke guys, selanjutnya kita mungkin akan memberi background atau kita kasih kelas di sini, kelas nav page. Kita refresh. Nah, di sini ada kelas nav page. Kalau kita ada di home, dia punya kelas container. Nah, untuk nav page kita akan beri style dia background color hitam. Seperti itu. Cuma ini terlalu mepet ke samping ya. Oke. Mungkin kita akan tambahkan kelas di luarnya supaya kontainer tetap bisa dipakai. Kita remove lagi. Kita tinggalkan kelas kontainer karena kita butuh kelas kontainer ternyata. Nah, di sini nav, mana penutup navnya di bawah. Nah, di sini kita buat sebuah pengkondisian lagi ya. Jangan lupa echo is front page. Jika dia front page, maka munculkan di sini div. Ya, ini div pembukanya, nanti penutup di bawah dengan kelas outer nav page. Nah, seperti itu. Kemudian di dekat di bawah penutup nav. Nah, di sini kita akan periksa lagi. Kita akan berikan penutup tapi dengan pengkondisian. Jika dia front page, ya, maka munculkan penutup div. Selain itu tidak usah. Coba kita refresh. Oh, ternyata ada error. PHP syntax error di header line 12. Coba kita cek ya. Line 12. Apa yang terjadi di sini? Is front page. Oh, iya, ini titik 2-nya lupa dan yang selain front page. Karena dia kalau ternary itu dia harus ada nilai untuk true dan false-nya. Coba kita refresh. Ya, sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini nav container. Nav container kita mau memunculkan di sini div class outer nav page. Jika dia front page. Oh, terbalik guys. Harusnya kalau dia bukan front page. Sorry guys. Kita masuk lagi ke bawah. Di sini kita pindahkan dia kalau dia selain dari front page. Ya. Refresh. Nah, sekarang kita sudah punya nih outer nav page. Kalau di sini, kalau kita refresh, container, tidak ada outer nav page-nya. Oke, selanjutnya kita style ini. Kita akan membuat nav-nya, outer nav page, positionnya relatif. Ya. Kemudian outer nav page, kemudian di dalamnya ada nav, kita ganti positionnya relatif. Sini. Ya, karena posisi awal nav ini kan absolute dia ya. Nah, ini dia nav absolute. Dan khusus untuk yang outer nav page yang ada nav-nya, itu posisinya jadi relatif. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk ini, yang parentnya ini, outer nav page, kita kasih background color hitam. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang kita mau guys. Oke, coba kita simpan dulu stylenya. Kita masuk ke CSS dan style CSS. Ya, kita mulai dari 320. Coba kita cek dulu ya. Kalau mobile gimana? Oh, mantap juga, tidak ada masalah.
Alright, kita tambahkan di sini. Ya. Coba kita refresh ya. Oke. Mantap. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan juga di sini di single supaya lebih jelas ke bawah. Yaitu dalam tag HTML artikel kita akan munculkan konten. PHP dulu, PHP the content. Nah, coba kita refresh. Isinya sudah muncul, guys. Tapi kita mau juga ya di bawah atau di atas judul. Oke, kita bikin di atas judul saja. Figur image source kita akan ambil di sini dari thumbnailnya. PHP the post thumbnail URL. Nah, di sini misalnya kita kasih post thumbnail untuk ALT-nya, alternative tag. Coba kita refresh. Nah, image-nya juga sudah muncul. Tapi di sini kita akan rapikan lagi, kita mau kontennya ini berada di tengah. Nah, untuk itu di sini kita akan buat sebuah kelas container. Lalu dalam container ada row. Di dalam row ada col 12. Karena kita cuma butuh satu kolom. Kita pindahkan semua ke dalam folder ke dalam col 12 ya. Kita rapikan, simpan. Kita lihat hasilnya. Sudah di tengah, guys. Nah, selanjutnya kita mau ini ya, kita mau kasih jarak. Berarti di sini kita perlu buat sebuah div ya, dengan nama div dengan nama kelas content single. Kita masukkan ke atas. Sekalian kita mau bikin style untuk thumbnailnya. Kelas post img thumbnail. Oke, sekarang coba kita mulai memberikan style dari mobile. Nah, ini dia. Content single. Di sini kita mau kasih padding dari atas 60 pixel, atas bawah, kiri kanan 15 pixel. Nah, seperti ini. Ya. Apakah terlalu jauh? Mungkin 30. Nah, 30 aja lah. Kemudian untuk image, ya, post image thumbnail, kita akan kasih width-nya 100%. 100%, height-nya mungkin auto dulu untuk mobile. Coba kita kopikan ya ke 320. Refresh. Nah, kalau kita perbesar, hasilnya seperti ini. Nah, ini mobile. Ketika dia naik sampai ke 768, ternyata image-nya sudah terlalu tinggi. Kalau masuk 1024 makin tinggi. Nah, di sini kita akan ubah stylenya untuk image. Tapi tunggu dulu. Kita mau image-nya misalnya full layar, bukan di tengah seperti ini. Untuk itu kita akan keluarkan image-nya ya. Kita masuk ke single. Figur ini kita cut. Lalu kita akan buat sebuah, atau tidak usah dalam kelas, langsung aja di sini. Kita tempatkan dia di atas atau di luar dari kontainer. Coba kita refresh. Nah, ini yang kita mau. Image-nya full seperti ini. Oke.
tapi terlalu tinggi ya. Kita ubah mulai dari 1024. Kalau mobile tidak ada masalah, atau supaya nggak bingung dikasih juga lah. Nah, image post thumbnail ini height-nya kita bikin 300 pixel. Terlalu tinggi, misalnya gini. Nah, gini. 200. Oke, 200 pixel. Nah, kalau kita lihat sekarang kan image-nya menjadi tidak proporsional ya. Agak pendek atau gaping gitu namanya apa. Nah, untuk itu cara mengatasinya kita kasih di sini objek fit. Di sini kita pilih cover. Nah, ini bedanya. Kalau fill seperti yang asli, kalau cover tampilan image-nya tetap proporsional, cuma ada yang terpotong bagiannya. Oke, nggak masalah, kita pakai ini aja guys. Kita akan kopikan dia ke line 37 ya. Line 37 di sini. Nah, image-nya dibuang aja. Refresh. Nah, sudah. Kalau kita masuk ke 768, terlalu pendek jadinya 768. 768 kita ubah height-nya menjadi 400 pixel. Oke. Lalu kita masuk ke sini, cari kode yang dengan mid width 768. Lalu di sini paste. Yang berubah cuma height, jadi yang lain boleh dihapus. Oke. Oh, kenapa ini? Min width 768 ini berapa? Oh, ini 768. Ini kurang dari 768 ya. Mungkin kita perlu tambahkan juga nih untuk 567. Kita tambahkan satu media query lagi, add media. Min width 567 pixel. Nah, di sini kita akan buat tingginya jadi 300 misalnya. Refresh. Nah, ini dia. Kalau dia di bawah 200, 567 300, 768 400, 1024. Nah, di 1024 kita mau dia 500. Oke, 1024. Nah, ini dia min width 1024 ya. Sini kita ubah jadi 500. Nah, seperti ini, coba refresh. Ya, 1024 500, kemudian 1024 500. Untuk yang lebih tinggi 1200. 1200 masih oke. 1440. 1200, 1400. Di sini kita akan bikin 600. Ya, bisa disesuaikan lah dengan selera teman-teman ya. Oke, coba kita. Nah, ini dia 600. Lalu kita mau ini ada jarak dengan kontennya. Ini konten single, artikel, konten single. Kemudian artikel, kita kasih jarak dengan atasnya margin top 30 pixel. Atau ya 30 pixel enggak apa-apa. Kita mulai dari 320 aja. Nah, sini kelihatan ya guys. Kode yang di bar sini berada dalam min width 320. Jadi kita bisa pastikan di sini. Alright. Nah, biasanya kalau kita melihat sebuah blog, biasanya di bawah title itu ada nama authornya dan tanggal publishnya juga. Nah, untuk itu coba kita tambahkan ya. Goro di single di bawah title. Nah, di sini kita buat sebuah div dengan nama apa ya? Meta. Oke lah, meta. Lalu author
atau ditulis oleh titik 2. Nah, di sini kita akan tampilkan nama autornya. Coba caranya kita panggil the author. The author. Ya. Kita hapus saja. Coba kita refresh. Nah, di sini ditulis oleh admin. Misalnya di sini kita tambahkan user baru ya. Add new. Username-nya misalnya Yos Darwin. Emailnya yos@musala.com. First name-nya Yos Darwin, last name-nya Manto, website-nya nggak ada, passwordnya ya passwordnya 123456 aja lah. Confirm subscriber, ini kita ganti jadi administrator, add new user, nggak usah disimpan. Nah, di sini kita sudah punya 2 user ya, admin dan Yos Darwin. Misalnya sebuah post saya ubah autornya, misalnya yang kegiatan lomba. Yang ada di sini apa? Kegiatan lomba ya, oke. Misalnya kegiatan lomba tahfiz saya ubah, yang tadinya autornya admin saya ganti jadi Yos Darwin. Kemudian diupdate. Nah, di sini sudah berubah ya autornya. Kalau kita lihat di single postnya, kegiatan lomba ketika diklik lebih detail, nah di sini muncul ditulis oleh Yos Darwin Manto. Nah, lengkap ya. Kemudian kita mungkin mau tambahkan di posting tanggal berapa misalnya. Kok di sini setelah penutup PHP-nya kita tanda pipeline, itu lambangnya yang di atas shift ya, yang di atas garis miring. Di publish kita masukkan di sini tanggalnya. Kita buka tag PHP dulu ya, PHP. Lalu kita munculkan di sini the modify time. Nah, di sini format time-nya misalnya YMD contoh. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah muncul nih guys, dipublish tanggal 15 bulan 7. Nah, kalau di sini admin dipublish tanggal 13. Wah, 2 hari caranya ya. Ya, ini bukan publish ya, cuma dimodify, diubah gitu, diedit. Kalau tanggal publish-nya kita bisa pakai the date. Coba refresh. Nah, sini muncul 13 Juli. Kalau tadi the modify time itu waktu dimodifikasi. Nah, di sini sudah muncul ya guys, dipublish atau diposting diposting. Apa ya? Terserah lah, nanti title ini atur aja ya sesuai kalian. Mau diposting atau gimana? Diposting. Oke. Nah, selanjutnya kita juga mungkin mau munculkan tags. Nah, kalau kita lihat di sini, kita edit lah satu kegiatan lomba tahfiz. Coba kita tambahkan beberapa tags untuk post ini. Misalnya di sini ada tags ya. Kita tambahkan misalnya ibadah. Nah, setiap tags itu dipisahkan dengan koma. Setelah ibadah misalnya tahfiz, ya tahfiz. Kemudian SD. Nah, di sini kita punya 3 tags. Coba diupdate ya. Nah, kalau kita mau memunculkan tags ini ke dalam post kita ya, untuk ditampilkan di sini, caranya di sini kita bikin dulu tanda pemisah ya. Lalu munculkan PHP. Di dalam PHP kita akan panggil the tags. Nah, di sini ada before string. Before artinya untuk title-nya. Misalnya kita mau ya tags saja lah. Tags
Kemudian pemisah antar tagsnya mungkin kita kasih tipenya string ya, kita kasih tanda kutip dulu, lalu strip pemisah antar tagsnya. Kemudian setelahnya nggak ada ya, kosong aja. Oke, atau kita kasih titik dulu lah untuk lihat perbedaannya. Lalu coba di sini kita refresh. Nah, ini dia guys, tags. Di sini ada ibadah, ada SD, ada tahfiz. Dan di akhirnya itu ada tanda titik. Di antara tags ada spasi. Oke, ya bukan spasi, strip. Nah, untuk itu yang terakhir kita mau hapus, lalu tagsnya kita kasih jarak, spasi ya. Di sini ada titik 2, spasi. Simpan dan coba kita refresh lagi. Nah, gitu guys. Nah, di sini kalau kita lihat ibadah, SD dan tahfiz, dia ada link nih. Kalau kita klik linknya, dia akan mengunjungi tag tahfiz. Jadi di sini untuk memunculkan semua post yang ada hubungannya dengan tahfiz. Nah, untuk itu mari kita tes dulu ya. Untuk itu di sini kita buat file baru dengan nama tag.php. Coba kita isi di sini konten tag. Simpan. Lalu coba kita refresh di sini. Nah, sudah muncul nih konten tag. Lalu kalau kita buat di sini nggak perlu pakai get header dulu ya. Kita mau tes PHP. Kita mau munculkan title misalnya. The title. Ya, kira-kira title apa saja yang punya tahfiz? Cuma satu, yaitu kegiatan lomba tahfiz SD. Sekarang coba kita tes, kita tambah tag untuk post yang lain, misalnya untuk tablik akbar. Tablik akbar kita mau kasih tagnya sama dengan yang tadi, tahfiz. Misalnya kita tambah di sini tahfiz. Ya, di sini sudah muncul ya guys. Diklik aja, lalu di-update. Nah, ketika kita buat di sini, kita refresh di sini ya. Kira-kira muncul nggak 2 post? Coba ya refresh. Nah, ternyata cuma 1. Padahal tag tahfiz ini ada 2, tablik akbar dan kegiatan lomba. Nah, untuk itu coba kita while dulu di sini. While atau cek dulu lah, if have post and if, lalu while have post the post, lalu and while. Nah, di sini baru kita munculkan title-nya. Coba kita refresh lagi. Oh, ada yang error. Oh, unexpected in while. Oh, ini titik komanya lupa lagi guys. Tuh. Simpan dan refresh. Nah, sudah muncul nih guys, ada 2 nih, kegiatan tahfiz dan tablik akbar. Nah, selanjutnya supaya dia ada pemisahnya, misalnya kita mau tambahkan atau masukkan dia ke dalam H2 ya. Sebagai contoh saja ini. H2. Oops. Di sini kita echo lagi. H2. Coba kita refresh. Nah, ini dia. Berarti kita ketika diklik tahfiz, coba kita kembalikan lagi ya. Di sini kalau kita mau memunculkan post berdasarkan tag, kita klik aja misalnya tahfiz. Muncul di sini ada 2 post yang memiliki tag yang sama. Kalau ibadah cuma ada 1. Kalau SD ada 1. Oke. Untuk ini mungkin menjadi latihan buat teman-teman ya, untuk menampilkan atau mendesain tampilan dari halaman tag ini maunya seperti apa. Yang penting caranya itu sama, untuk menampilkan title, konten, dan thumbnailnya sama.
Oke, kita lanjutkan ya. Untuk ini paling kita perlu style lagi ya. Untuk yang single post ini, coba kita style meta. Mungkin kita kasih background color gray EEE ya, paddingnya 3 pixel, colornya 555, karena biasanya itu kan nggak kabur ya kalau untuk tag itu. Meta nggak terlalu jelas. Nah, kayak gini. Terus displaynya supaya nggak full, kita kasih sini inline block. Nah, margin topnya kita kasih 10 pixel, font size nya mungkin 11 pixel. Nah gini, 13 lah, 13. Oke guys, kemudian selanjutnya untuk link. Nah, kita mau linknya meta yang ada tag A nya colornya mungkin hitam. Nah, terus text decorationnya mau dihilangkan. Kemudian mungkin font weight-nya agak tebal dari yang lain. Font weight-nya 700 atau 500, 600 ya. Font weight 600, kemudian colornya terlalu tajam. Coba kita kurangi. Gitu lah. Selanjutnya paddingnya 6 pixel atas bawah, 10 pixel kiri kanan. Oke, saya rasa cukup. Coba kita simpan dulu stylenya. Kita masukkan ke dalam, ya harusnya nggak ada pakai responsif. Di luar 320 juga nggak masalah. Jadi ini berlaku untuk semua. Refresh. Oke, mari kita tes dulu. Kembali ke home. Nah, dari home ketika diklik detail dari postnya, nah muncul di tab baru. Di sini muncul Safari Ramadan, ditulis oleh admin, diposting 13 Juli 2022. Kemudian tagsnya tidak ada. Kalau yang ada tadi misalnya kegiatan, nah di sini ada ditulis oleh Yos Darwin, diposting 13 Juli, tagsnya ibadah, SD, dan tahfiz. Oke guys, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya ya. Terima kasih telah subscribe dan share konten ini.